Shalom. Tuhan, silakan duduk. Betapa bersyukur dan berbahagia kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan dianugerahkan Tuhan untuk tetap bisa hadir pada kesempatan ibadah kali ini. Dan hari ini mari kita belajar firman Tuhan, di mana saya sampaikan sebuah judul atau tema, belajar dari iman Nuh. Saya dan saudara dengan rendah hati mau belajar dari bagaimana seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh beriman kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-22, di sana cerita tentang bagaimana profilnya Nuh itu digambarkan, dan kita bisa melihat pembelajaran dari sini. Mari saya tidak menayangkannya karena ayatnya cukup banyak. Kita akan membuka gadget, kita buka Alkitab, ataupun mungkin dari media akan menayangkannya. Firman Tuhan kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Jumat akan membaca ayat genap sampai akhir. Firman Allah berkata demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, silakan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memunahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ya, puji Tuhan. Seorang kepala keluarga adalah satu peran yang sangat penting dalam sebuah bahtera keluarga rumah tangga. Dan peran itu sangat vital karena sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki masalah dengan figur seorang kepala keluarga, maka keluarga itu menjadi rusak.
Di dalam kehidupan yang digambarkan Alkitab, dari kejadian yang kita baca tadi, menggambarkan dunia purba di masa lalu, di mana Nuh, seorang kepala keluarga dengan keluarganya, 3 anak laki-laki, dengan menantu 3, sepasang suami istri ini hidup dalam lingkungan dunia sekitar yang penuh dengan kekerasan. Bahkan digambarkan oleh Alkitab bahwa kehidupan masyarakat di masa lalu itu sudah rusak di mata Tuhan. Ada dosa-dosa yang dibenci Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan mengambil anak-anak manusia atau anak-anak keturunan daripada Set, mengambil anak-anak keturunan daripada Kain, keturunan sang pembunuh, dan mereka mengambil sembarangan dan semaunya. Sehingga kehidupan mereka yang bercampur tadi, hubungan mereka satu sama lain menjadi rusak secara moral. Penuh dengan kekerasan, kata firman berkali-kali. Nah, hidup di tengah-tengah lingkungan kehidupan yang sedemikian adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Sosok seorang kepala keluarga dengan keluarganya akan sangat penting untuk membawa keluarga ini agar tidak terpengaruh dan tidak tercemar. Disitulah keluarga berperan menjadi tempat di mana seluruh anggota keluarga belajar untuk beriman kepada Tuhan. Dimulai dari iman seorang pemimpin keluarga yang diteladankan kepada istri dan anak-anaknya, maka kita bisa melihat tokoh Nuh digambarkan sebagai seorang yang benar di mata Tuhan dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh menampilkan sosok pribadi sebagai kepala keluarga yang beriman, meskipun berada pada lingkungan yang penuh dengan tantangan karena kekerasan kehidupan. Nah, apa yang bisa saya dan saudara pelajari dari iman Nuh ini? Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa iman itu penting untuk dibangun berdasarkan bergaul dengan Allah. Firman Tuhan menegaskan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita banyak bergaul dan menghabiskan kehidupan, maka disitulah akan terbentuk nilai-nilai di dalam diri kita. Jika kita berada di lingkungan yang luas penuh dengan kekerasan, maka hidup kita memiliki nilai-nilai kekerasan. Jika kita memiliki lingkungan yang membentuk kita dengan nilai-nilai kebaikan dan kelembutan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu pula. Tetapi ada sosok yang diharapkan Tuhan, bahwa orang-orang yang percaya sama Tuhan adalah orang-orang yang tidak mudah untuk bisa terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mayoritas berada di lingkungan Gunung Sahari. Gereja ini berada di lingkungan sekitar gereja ini. Dan itu adalah kenyataan mayoritas sejarah gereja ini. Kita tidak banyak jemaat-jemaat yang berdatangan dari berbagai penjuru tempat. Tetapi mayoritas berada di sini. Lingkungan Gunung Sari dan sekitarnya membentuk kita. Tetapi ada lingkungan yang juga lebih kecil daripada itu, adalah lingkungan kehidupan di keluarga. Nah, bagaimana keluarga ini menciptakan, bagaimana keluarga ini membentuk supaya seluruh anggota keluarganya dapat tetap beriman di tengah-tengah tantangan pergaulan bebas yang semakin modern di era sekarang ini. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia sadar bahwa dia adalah pemimpin dalam keluarga atau unit yang kecil. Dia perlu
berperan bagaimana memimpin keluarga itu menjadi keluarga yang bisa seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk bisa melaksanakan tugas yang berat ini, maka Nuh perlu belajar dari sumbernya. Dan sumber terbaik bukanlah orang lain, bukanlah manusia, tetapi bagaimana Tuhan yang bisa kita kenali melalui firman. Hubungan dengan Tuhan bisa dibangun melalui kehidupan doa yang kita bangun, berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui baca Alkitab yang sekarang sejak tahun ini dimulai dari awal. Kejadian sekarang sudah sampai kitab memasuki Mazmur pasal pertama. Yang hari ini kita baca dengan pasal yang pendek sehingga ditampilkan 9 pasal hari ini untuk dibaca. Nah, iman akan muncul dari pendengaran akan firman Tuhan yang kita baca, bahkan jika mungkin kita membaca dengan suara. Karena dengan suara kita mendengar dan dengan kita mendengar suara Tuhan, maka iman kita terbangun. Bagaimana penting buat kita berada dalam sebuah komunitas-komunitas orang percaya yang akan membantu kita bertumbuh dalam iman. Jadi yang pertama penting adalah bangun dasar iman kita. Bangun dasar iman kita yang kita belajar ditulis oleh Alkitab. Seorang tokoh Nuh adalah dia bergaul dengan Tuhan. Tadi ayat yang sudah kita baca bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, apakah saya dan saudara sebagai orang yang percaya sama Tuhan juga hidup kita bergaul dengan Allah? Atau kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang tidak menambahkan iman kepada kita? Ayat ini menyatakan faktor penting yang mendasari kehidupan Nuh adalah sebuah kerinduan hidup Nuh untuk bergaul dengan Allah. Nah, bergaul berarti menjalin hubungan relasi yang baik, memiliki kerinduan senantiasa dekat dengan Tuhan. Setiap ada kesempatan bersekutu dengannya akan membawa kita punya kerinduan untuk ada di situ. Jadi penting bagi kita untuk selalu ada dalam komunitas yang membangun dan hindari komunitas yang membuat lemah. Jika ada tetangga, teman, rekan yang kalau perkataannya selalu melemahkan, jangan lebih sering dengan mereka. Kalau ada teman, tetangga, siapapun juga yang membuat kita bisa makin didorong dekat dan cinta Tuhan, lebih-lebih seringlah dengan mereka. Iman kita dibangun, kita dimotivasi, kita diarahkan, kita dibentuk. Nah, lingkungan gereja ini sepatutnya memang ada komunitas yang dulu sudah terbangun dengan bentuk namanya Kasela sebagai kawan sekerjanya Allah. Atau dengan umumnya dikenal sebagai komsel, komunitas sel, komunitas yang terus berkembang membentuk kita. Tapi sering sekarang ini tergantung kita ini punya waktu cukup tidak untuk memberi waktu kesempatan bersekutu. Kehidupan di masa perjanjian Allah yang lama, maka persekutuan dengan Tuhan amat penting dan sangat vital di mata Tuhan. Karena pemerintahan Tuhan berlangsung, otoritas Tuhan berlangsung secara langsung. Karena Tuhan yang memerintahnya. Kalau Tuhan yang memerintah memang enak di masa yang lalu. Kemudian di masa perjanjian baru kita bisa lihat bahwa orang-orang yang percaya sama Tuhan sebagai orang-orang yang mau bersekutu setiap hari kata firman. Yang ditulis dalam Kisah Para Rasul. Mereka berkumpul setiap hari. Menerima pengajaran rasul-rasul. Mereka diarahkan. Mereka bisa sharing.
Mereka bisa bertukar pikiran dan bertanya jawab. Mereka saling memperhatikan. Adakah kita memiliki kerinduan untuk menciptakan? Kadang seringkali kita lebih cenderung mencari komunitas yang ada. Sebagai orang yang dasarnya adalah keturunannya Allah, punya benihnya Allah, benih Allah adalah benih pencipta. Benih yang mencipta, seharusnya kita menjadi orang yang bisa menciptakan sesuatu. Kalau belum ada komunitas sekarang ini, ciptakan komunitas itu. Tidak perlu nunggu sampai ada komunitasnya. Kumpulkan orang-orang yang bisa membawa kita bisa lebih bergaul dengan Tuhan. Nah, ini yang kita rindukan. Semoga ke depan kita bisa mengaktifkan kembali komunitas-komunitas sel yang ciri khas tempat ini disebut dengan kasela. Jadi dasar yang pertama kita belajar daripada Nuh, maka dia bergaul dengan Tuhan. Jadi belajarlah saya dan saudara mulai bergaul. Luangkan waktu, karena kalau kita tidak luangkan waktu, setiap kita tidak punya waktu. Sibuk dengan apa yang menjadi urusan kita masing-masing. Luangkan waktu juga untuk beribadah. Dari 7 hari selama seminggu, 1 hari paling tidak diminta Tuhan untuk dapat dikhususkan, yang disebut dengan bahasa dulu dikuduskan. Karena makna kudus di masa lalu murninya bernama atau bermakna yaitu dipisahkan, dikhususkan. Kuduskan umatku bagi Allah, pisahkan mereka dari dunia dan peruntukan untuk Tuhan. Kuduskan sebuah suku yang bernama Lewi untuk bisa secara khusus melayani Tuhan. Jadi secara khusus juga mereka dikhususkan, dipisahkan, didedikasikan, diperuntukkan untuk melayani Tuhan. Nah, beberapa orang mungkin terpanggil untuk dapat mengkhususkan diri, untuk dapat melakukan pelayanan yang lebih fokus. Silakan. Tapi kalaupun kita tetap menjalankan aktivitas yang biasa-biasa hari-hari, maka tetaplah dibutuhkan untuk saya dan saudara. Hal pertama diingatkan sederhana, bahwa hari ini kita perlu bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama yang membawa kita terbangun. Jangan pisahkan diri kita dari lingkungan pergaulan orang percaya. Yang kedua, bahwa setelah kita memiliki pondasi dasar, maka penting buat kita untuk belajar mempraktekkan iman itu. Iman jika tidak pernah dilaksanakan, orang yang punya ilmu tidak pernah menggunakan ilmunya, tidak pernah mengasah ilmunya, maka ilmunya akan lenyap, akan larut hilang dengan berjalannya waktu, juga kesibukan. Jika kita memiliki dasar iman, maka selalu belajar mengaktifkan iman itu. Kalau ada tombol listrik itu, maka kita on-kan. Kalau ada sebuah rice cooker ditaruh di situ, adalah beras di dalamnya yang sudah dituang air, maka dia tidak akan matang kalau tidak di-on-kan. Betul ya? Di-on-kan. Diaktifkan, dihidupkan. Demikian pun kita. Allah mengizinkan saya dan saudara mengalami berbagai peristiwa dalam hidup kita, itu menjadi bagian dari Allah memencet tombol on untuk supaya kita praktek iman. Allah memberi perintah seperti dia memberi perintah kepada Nuh bahwa dia punya planning tertentu dalam kehidupan manusia. Allah terlibat di dalamnya, percayalah. Seperti halnya Allah terlibat dalam hidup Nuh dan keluarganya. Dia mengamati persis apa yang terjadi dalam kehidupan dia, keluarga Nuh, dan Nuh sendiri, dan juga lingkungan sekitarnya. Maka Allah memiliki rencana khusus di dalam setiap orang, tergantung respon kita terhadap Tuhan.
Yang pasti adalah firman Tuhan menuliskan Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Allah nggak pernah lupa. Allah selalu bekerja di atas rancangan yang sudah dia buat. Sejak suami istri, dia bercita-cita, berharap, berdoa agar Tuhan karuniakan seorang anak lahir dari sebuah hubungan itu. Maka Allah mulai terlibat di dalam. Jika Allah mengizinkan seseorang lahir di dunia ini, berarti Allah sudah siap dengan rencana yang ada. Tidak ada seorang anak sekalipun orang tua tidak mengizinkan. Dan sekalipun kejadian eksiden yang banyak terjadi di lapangan. Seorang anak jika dia masih bisa lahir, berarti Allah sudah punya blueprint sebuah rencana dalam hidupnya. Nah, perjalanan waktu, proses, lingkungan yang mempengaruhi, maka dibutuhkan dari kita respon, tanggapan kita itu. Nuh memiliki respon yang daripada itu maka kita bisa belajar bahwa Nuh mengajarkan sebuah kata iman yang merupakan bukan kata benda tapi kata kerja, kata aktif yang harusnya kalau kamu punya iman, iman itu dibuktikan. Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Aku percaya. Maka kata percaya seperti berulang kali saya sampaikan dalam bahasa aslinya. Dimaksudkan adalah kalau engkau percaya, mempercayakan kepada yang engkau kata percaya. Mempercayakan itu adalah butuh sebuah tindakan menyerahkan dan melepaskan apa yang dari kita kepada yang dipercayai. Jikalau kita beriman kepada Tuhan, sudahkah saya dan saudara melepaskan apa yang ada masih melekat pada kita kepada Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi blueprintnya Tuhan dalam hidup kita? Adakah hati-hati kita ini menjadi hati-hati yang lembut, bukan hati yang keras, sekalipun lingkungan sekitar kita mendikte kita menjadi keras sekali? Jemaat Gunung Sahari sepatutnya belajar untuk melembutkan hati. Karena orang yang lembut hatinya, dia akan mewarisi bumi, kata firman Tuhan. Orang yang lembut hatinya, dia akan dibawa Tuhan kepada kehidupan yang terus naik dan bukan turun. Dari praktek iman ini, maka yang penting sekarang belajar untuk taat. Ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil, komitmen bahwa saya mau ikut Tuhan. Dan disitulah kita menyandang sebagai orang yang sekarang bilang kalau ditanya, kamu Kristen atau Buddha atau Hindu atau yang lainnya? Ketika kita bilang, aku Kristen, maka aku adalah pengikut Kristus. Jadi orang yang memang dengan sadar mau mengikut Tuhan. Nah kalau mau ikut Tuhan, terus kita beriman sama Tuhan tapi nggak taat sama Tuhan. Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu menjauhkan diri dari bukan pertemuan-pertemuan makan-makan. Bukan pertemuan-pertemuan rekreasi, tapi pertemuan-pertemuan apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani pasal berapa? Halo? Ibrani pasal berapa itu bilangnya? Hah? Pasal? 11?
11 pasal 11. Ibrani 11 itu bicara tentang iman. Ibrani pasal 10. Ayat berapa? Itu dia. Itu ayat hafalan. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah hendaknya kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan jauhkan diri. Jauhkan diri dari pergaulan yang rusak. Tetapi kita seharusnya mendekatkan diri kepada ibadah. Itu perintah. Jadi kalau kita tidak beribadah, kita sedang tidak belajar mengaktifkan iman kita untuk percaya bahwa memang Tuhan itu minta supaya kita beribadah. Itu salah satunya. Nah, ayah Sem, Ham, dan Yafet ini yaitu Nuh menjadi teladan ketaatan buat kita sekalian atas perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau Tuhan kasih perintah itu cukup baik ya. Orang yang bergaul dengan Tuhan akan mengerti secara spesifik bahwa Tuhan akan memberikan apa yang dia mau secara spesifik kepada kita. Allah itu jelas, dia nggak abstrak. Dia itu Allah yang bisa kita punya apa ya yang namanya ya, Tuhan kasih kita ini sebuah bakal di mana roh Tuhan dihembuskan kepada kita, membuat kita hidup, dan itu fasilitas yang membuat kita bisa bersekutu. Dan roh yang ada yang Tuhan titipkan pada kita membuat kita bisa mengerti Tuhan, ya, menyelidiki apa yang Tuhan inginkan, dan setelah tahu yang Tuhan inginkan adalah respon kita mau taat atau tidak. Saudara, setelah tahu sesuatu, maka sesuatu yang saudara tahu harus dihidupkan. Ketika kita bertanya, apa yang mesti saya lakukan? Setelah kita tahu dan kasih tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak melakukannya, apa yang disebut dengan baik, maka di situ disebut dosa. Jadi dosa aja bukan cuma karena melanggar yang lain-lain, dosa kategorinya yaitu melanggar perintah Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Jika kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka kita sudah berdosa. Jadi cuma kalau orang bilang dosa itu, saya nggak pikir saya berdosa apa, saya nggak berdosa. Saya nggak bohong, saya nggak ini dan sebagainya. Jika engkau tahu yang baik, tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berkata Tuhan, kata firman, bukan kata saya. Jadi segala yang kita tahu, dan manusia cenderung punya kecenderungan ingin tahu, maka setelah kita tahu, kita patut untuk belajar taat. Sekali lagi, belajar taat yang kepada yang tidak kelihatan hanya mungkin, dan sekali lagi hanya mungkin. Jika kita biasa belajar untuk taat kepada yang kelihatan. Praktek sesuatu yang abstrak, itu yang disebut dengan iman, akan bisa benar-benar bisa kita kerjakan jika yang kelihatan saja itu bisa kita kerjakan. Nah, Nuh mengerjakan ditulis oleh Alkitab tadi sesuai persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Alkitab mencatatnya. Jika Allah mengakui persis seperti sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita boleh disebut dengan excellence. Wow, sempurna. Sudah kita kerjakan. Nah, yang perlu kita kerjakan itu bukan kita pilih-pilih. Menurut logika kita, ini yang saya mau, yang ini saya tidak mau. Itu belum taat. Itu karena sepakat. Itu karena kita setuju. Ketika kita nggak setuju, kita nggak sepakat, kita tidak kerjakan. Itu bukan taat. Yang namanya taat, sepakat tidak sepakat, setuju tidak setuju, masuk logika atau tidak masuk logika, maka itu yang kita kerjakan. Nuh disuruh bangun bahtera di situasi yang tidak mencerminkan adanya ancaman akan hujan yang besar. Nuh tidak disuruh buat bahtera di tempat di mana seharusnya banyak air atau di tepi laut, sehingga memang bisa setelah jadi dilabuhkan. Tapi Nuh berada membangun sebuah bahtera yang dirinci oleh Tuhan ukurannya
bagaimana membangunnya secara rinci. Karena Tuhan sudah punya planning persis. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Allah punya planning khusus dalam hidup kita. Cuma sekarang mungkin kita nggak mengerti secara detail persisnya kayak apa. Disitulah dibutuhkan iman. Jika saudara cuma sudah melihat, baru percaya, itu bukan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi belajar praktik. Nah, ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan menyatakan kehendak dan perintahnya. Dan sesudah itu kewajiban kita untuk mentaatinya. Nah, apa yang kita tahu sekarang ini? Apa yang kita yakinin, apa yang harus kita kerjakan? Belajarlah untuk kita mentaatinya. Yang terakhir, setelah kita punya pondasi iman, dasar iman, kemudian praktek iman yang kita kerjakan, perlu langkah-langkah iman. Tahu nggak bedanya langkah iman dengan teori iman? Ketika saya bilang waktu saya khotbah di ibu-ibu terakhir, kalau tidak salah saya khotbah itu, tentang, ingat nggak apa yang saya khotbahin lagi itu ya? Kepala rumah ibadat di cerita di Alkitab itu siapa namanya? Yairus. Punya anak sedang sakit. Sakitnya koma, sekarat, walau tidak ada di rumah sakit. Katanya hampir mati. Datang sama Tuhan, mohon belas kasihan untuk bisa menyembuhkannya. Tuhan memperhitungkan ini kepala rumah ibadat. Allah berkenan untuk bisa datang kepadanya, ikut ke rumahnya. Dan dia datang dan sedang perjalanan ke rumahnya. Tetapi dalam perjalanan ke rumahnya, di tengah-tengah ada situasi yang menghambat. Seringkali ada banyak hal yang dalam perjalanan kita akan diuji dengan berbagai hal yang bisa menghalangi dan menjadi ujian iman kita. Ujian iman kita di waktu itu bagi Yairus adalah seorang perempuan pendarahan 12 tahun yang menghalangi perjalanan berjalan dengan mulus. Kejadian yang dialami di tengah-tengah perjalanan itu mengulur waktu sementara di kondisi darurat, maka dibutuhkan ketepatan waktu. Terlambat, maka tidak selamat. Dan ternyata benar. Karena keterlambatan di tengah itu, maka berita dari keluarga datang berkata, Yairus, anakmu sudah mati. Terlambat sudah, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Ya, terlambat sudah. Udah gak usah nyusahin guru. Tapi apa yang diperlukan di saat itu? Tuhan tepuk pundaknya, Yairus. Ingat gak sih cerita ini? Ingat ya? Apa yang dibilang apa ya? Apa yang dibilang Tuhan sama Yairus? Apa? Bukan. Jangan takut. Terus percaya saja. Tuhan mau cuma bilang, Yairus, di situasi kayak gini, disitulah waktu tepat engkau aktifkan on kan, pencet on cepat. Kalau engkau nggak pencet on, engkau lemah, engkau ikut suara yang melemahkan engkau, sudah terlambat. Mungkin hari-hari ini kita ada dalam penantian. Mungkin hari-hari ini kita sedang dalam pergumulan. Dan mungkin pergumulan kita menghambat membuat kita lebih percaya. Maka dibutuhkan. Saya membayangkan dia tepuk pundak dengan baik. Yairus, jangan takut.
Jangan takut terhadap semua yang terjadi pada kenyataannya. Allah bukan nggak tahu. Allah itu nggak guyon. Dia nggak bilang bahwa itu tidur dalam pengertian tidur beneran. Tapi memang benar-benar mati. Tapi bagi Allah, nggak menutup kemungkinan untuk tetap berkarya ketika dia sudah berkenan. Dan merencanakan untuk datang dan menyembuhkan. Apapun yang terjadi. Tadi lagunya kan gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka percaya saja. Yang kedua dari belajar perempuan tadi, mulai diaktifkan. Dia punya komitmen dalam pribadi begini. Aku sudah berusaha. Usahaku banyak gagal. Selalu gagal. Gagal. Dan bukan gagalnya 1 tahun. Gagalnya berapa tahun? Selama 12 tahun usaha. Bahkan sudah habis semuanya. Nothing left. Tidak ada sesuatu yang sisa. Cuma ada iman. Ketika Daud diperhadapkan dengan kenyataan. Keluarganya ditawan. Seorang pemimpin menghadapi keadaan kayak gitu. Hatinya benar-benar hancur. Kemudian gak cuma itu. Rakyat gak memberi empati. Malah menyalahkan. Kalau saya di situasi itu. Mungkin gak kuat. Disitulah Alkitab menulis. Nuh menguatkan iman kepercayaannya. Kepada Tuhan. Selagi masih ada aku tetap percaya. Bahwa Allah sanggup. Maka seorang perempuan pendaran itu berkata dalam hati. Aku gak bisa ketemu Tuhan, orang banyak selalu menyertai dia. Aku punya kelemahan fisik, pendarahan, bau busuk dan lainnya. Orang gak akan mungkin tolong aku dan gak mau dekat dengan aku. Maka satu hal ya, dia gak target yang muluk-muluk. Dia gak mau cuma sekedar Tuhan, aku bisa ketemu Tuhan dan mohon belas kasihan. Tapi dia pengen kalaupun aku gak bisa ketemu Tuhan, asal aku bisa jamah aja. Jamaah itu gak selalu harus pegang begini. Jamaah itu asal bersentuhan. Asal aku bisa jamah jubahnya. Jubah bukan fisik tubuhnya. Aku yakin aku pasti sembuh. Yang buat dia sembuh itu bukan kata Tuhannya setelah itu. Tapi karena imannya. Iman yang mengatakan asal ku jamah saja. Tuhan punya rumus dalam hidup saya dan hidup saudara. Jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Nuh beriman, dia percaya Tuhan baik. Situasi tidak baik. Dan setelah dia mendengar rencana Tuhan, betapa geramnya Tuhan atas kehidupan manusia. Sehingga dia ingin memusnahkan semuanya termasuk buminya. Nuh takut. Tapi dia tetap bergaul dengan Tuhan. Ketakutan yang sehat. Bukan ketakutan seperti orang takut sama setan. Ketakutan yang membuat dia hormat sama Tuhan. Ini aku harus bagaimana? Aku tetap harus percaya kepada. Yang terakhir inilah hasil imannya Nuh. Kita kepengen cuma hasil. Tanpa melewati proses yang berat. Ini simple, sederhana. Tapi ketika kita sedang dalam proses. Itu gak sederhana. Itu banyak hal yang berat. Hasil iman daripada Nuh, maka Allah tetap mengingat Nuh. Allah tetap ingat saya, Allah tetap ingat saudara. Sekalipun terkadang orang bisa melupakan kita. Tapi Tuhan ingat. Maka Nuh ditulis Alkitab, dia dikenan Tuhan. Dia dikenan karena respon Nuh. Karena respon Nuh sama Tuhan. Apa yang diperintahkan dia taati. Waktu dia kerjakan.
orang-orang mentertawakan. Waktu dia ajak orang untuk bantu dia kerjasama bikin itu bahtera, nggak semua orang bisa bersambut. Bahkan mungkin Nuh, lu udah gila kali apa yang kamu lakukan. Nggak ada geledek, nggak ada apa. Lu bangun di atas tempat yang tinggi begini. Bahtera buat apa? Mungkin gosip berkata, udah gila tuh Nuh. Kasian, udah gangguan mental. Kuat nggak untuk melanjutkan pembangunan itu? Tidak. Tapi Nuh karena hidup bergaul. Still on. Masih terkonek. HP lowbat. Cepet-cepet cas. Biar ada aliran. Yang tetap nyala. Nggak mati di tengah perjalanan. Ketika air bah benar terjadi, dihukum Tuhan dan sudah berlangsung 150 hari. Berapa tuh? Berapa bulan? 150 hari itu berapa bulan? Hah? Berapa? 5 ya? 5 loh. Dari bulan pertama, itu kalau 30 hari, kita banjir. Ya kan? Bayangin aja sehari aja kita udah 30 hari banjir. Terus bulan berikutnya tetap sama, enggak surut. Lu bilang gua kejebak nih. Ya kan? Terperangkap. Enggak bisa apa-apa. Coba bayangkan. Perkataan ini semua yang ditulis Alkitab simple. Karena nggak mungkin dia detailin kayak gimana gitu kan. Dikembangkan untuk imajinasinya. Tapi kita bisa membayangkan itu kalau kita ada di situasi itu. Tapi pasal 8 ayat 1 dari Kejadian menuliskan Allah mengingat Nuh. Akhirnya Tuhan ingat. Ini udah lama ya 150 hari, 5 bulan berlangsung, airnya nggak surut, ya kan? Cuma keadaannya begini terus, hidupnya begini terus, hidupnya begini terus. Gak ada kemajuan, gak ada yang meng-exciting, gak ada. Gaulnya cuma ya sama ini semua. Ya keluarga-keluarga. Ini lingkungan hidupnya membosankan. Ya, nggak ada show, nggak ada bioskop, nggak ada mall di dalam itu. Satu hal saudara baca detail. Sekali lagi, dalam perintah Tuhan, dalam perintah Tuhan untuk buat bahtera. Adakah Tuhan perintahkan buat kemudinya? Ada enggak? Ada enggak Tuhan perintahkan? Tuhan perintahkan buat pintu, betul ada? Pintu ada kan? Ada kan? Ada. Tuhan kasih buat. Tuhan tahu supaya enggak bocor ini, kasih bikin pakai palka. Silikon, perekat supaya enggak ini. Itu Tuhan, kayu gofir buat supaya ini enggak ada ini. Kuat dengan tahan air. Tuhan sudah perintahkan semuanya. Yang buat proteksi yang luar biasa. Tapi satu yang kalau teliti, Allah nggak kasih perintah. Yang namanya kapal selalu butuh kemudi. Untuk mengarahkan perjalanan ini kapal. Tapi Tuhan tidak pernah perintah. No buat kemudinya. Sehingga engkau bisa mengemudikan ketika arus berjalan begini. Engkau harus bagaimana nyetirnya. Tapi Allah mau. Nuh percayakan hidupmu. Ketika bahkan berada di situasi itu. Aku juru mudinya. Aku juru mudinya. Sekian waktu lama tidaklah mudah. Tapi Alkitab menulis saya bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti dia. Kenapa? Dia pegang kendali dalam hidup kita. Dia ingat pasal 8 ayat 1. Ketika dia ingat sama Nuh. Oh iya, ini satu orang. Ada 8 dalam kapal ini yang aku kasihi. Aku buat airnya mulai surut. Dikerahkan oleh kekuatan kuasa. Kadang kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja sepertinya begitu lambat. Tapi ketika waktu Tuhan tiba, dia bisa mengerjakannya.
Sebagai hasil dari iman yang dipraktekannya, Nuh mendapat kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan mengingat Nuh di tengah-tengah hukuman air bah yang terjadi. Tuhan memelihara keluarga ini dari kebinasaan. Tuhan juga berkenan atas tindakan Nuh karena mengutamakan mezbah persembahan. Setelah itu, setelah Tuhan berbuat baik, ingat selalu, kalau Tuhan sudah banyak tolong hidup kita, jadilah orang yang selalu buat Tuhan senang. Nuh pinter. Begitu dia ada kesempatan air mulai surut. Begitu keluar daripada bahtera. Nuh nggak pergi ke puncak. Dulu kan waktu zaman kita tertekan, saya ingat banget. Ya, waktu zamannya tertekan tuh, masa siapa itu ya? Sebelum Gus Dur siapa ya itu ya? Mega ya, Mega. Hidup kita susah. Susah banget. Setelah pasca kerusuhan itu kan, banyak orang yang susah. Tapi begitu Gus Dur, waktu itu saya ingat di masa itu, kita banyak orang. Begitu ada kebebasan, pada pergi semua. Salah satu di antara itu adalah saya. Saya juga pergi. Waktu saya pernah pergi itu, saya pergi kebetulan ada kakak saya dari Singapura yang datang, Cici. Dan saya bawa dia untuk ke Bandung. Kami pergi. Gak ada satu hotel pun yang sisa kamarnya. Sampai saya larut malam, gak dapat, saya turun nyusurin. Ke puncak apa ke Bandung begitu. Satu-satu jalan turun pun saya susurin. Berhenti setiap hotel. Dan tidak ada satu kamar tersisa. Sampai akhirnya udah tengah malam, jam 12 malam saya pulang hari lagi. Tanpa dapat kamar. Akhirnya untuk mengobati kekecewaan, saya pergi ke Pecenongan, ke Hotel Retop. Untuk nginap di situ. Semua penuh. Begitu lepas kandang, kita pengen bebas. Tapi Nuh begitu lepas dari semua hal. Yang dia ingat, Tuhan. Dia tidak pergi yang lain-lain. Aku ketemu Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Betul lah? Kita cari wajah Tuhan. Temukan kasih Tuhan. Dia bangun mezbah. Allah berkenan. Maka selanjutnya Allah juga punya komitmen. Kalaupun aku benar-benar marah sama manusia, aku nggak lagi akan hukum dengan bahtera, dengan air bah lagi. Kadang kita bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dari Allah? Bagaimana respon kita kepadanya? Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita juga punya komitmen baru. Yang pertama, bangunlah iman kita sekarang ini. Banyak orang sibuk membangun kehidupan di dunia, tapi mulai bangun kehidupan di surga. Dengan hidup bergaul sama Tuhan. Yang kedua, belajarlah praktek langkah iman. Seperti perempuan pendarahan, dia ambil langkah tindakan iman. Dan sekalipun kita dalam penantian, maka tetap percaya sama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita sudah mengerjakan bagian kita, Allah nggak lupa mengerjakan bagian. Nantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan Bapa jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dia adalah Allah yang dapat dipercayai, yang tiada pernah. Dia adalah Allah yang dapat kita andalkan. Dialah Allah sang penolong sejati. Arahkan iman kita kepada-Nya. Aktifkan, onkan, praktekkan, kerjakan dengan ketaatan untuk dapat melihat sebuah hasil setelah sebuah proses dikerjakan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, terima kasih kami telah dengar firman-Mu. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan hamba telah menyampaikan, biarlah Tuhan Allah Roh Kudus menyempurnakan. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami masih dalam ongoing proses. Ada banyak pergumulan dalam gereja ini. Ada banyak tantangan yang tidak mudah. Ada banyak hal yang membuat kami tidak kuat. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup mengerjakan segalanya. Seperti Engkau telah menyatakan kasih dan anugerah-Mu kepada seorang tokoh Nuh yang kepadanya kami belajar tentang iman yang perlu hidup dalam hidup kami, hidup dalam keluarga kami, hidup dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Maka biarlah kami sebagai jemaat Tuhan GBI Gunung Sari yang telah mendapat kasih karunia Tuhan hingga hari ini, kami akan terus mengingat Tuhan
melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat segalanya. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami dan ucapan syukur kami padamu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang bersyukur dan percaya katakan.